Halo sahabat Golfoto, pada kesempatan ini kita bertemu lagi. Saat ini kita lagi berada di Pendopo Laras. Pendopo Laras. Ya, tepatnya di Desa Dibal. Nah, udah bersama kita ada Pak Adit. Ya. Pripun kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya. Ya. Lama banget ya, mboten ketemu. Ya, sudah lama Mas, nggak pernah ketemu, nggak pernah main ke Dibal juga. Ini gimana Pak akhir-akhir ini kesibukannya, Pak? Kesibukannya masih main bola. Main bola, masih mengurusi tim Dibal juga. Tapi juga masih ikut ketambahan ikut tim PBDI Boyolali. Karena punya tim gabungan perangkat satu kabupaten. Oh, PPDI Boyolali biasanya main di teras, mboten salah. Salaan betul. Jadi salaan. Jadi mayoritas mainnya di situ karena tengah-tengah. Dari Boyolali Utara, Boyolali Barat, Boyolali Timur, paling tengah salaan. Oke, Pak Adit, kita mau ngobrol-ngobrol tentang sepak bola, football. Mungkin di Dibal FC juga dan Pak Adit kan juga pemain bola mungkin belum banyak yang tahu nih. Iya, mantan. Oke, sahabat Golfoto. Nah, kita udah bareng Pak Adit, pengurus pemain bola dari Dibal FC. Kita mau cerita banyak hal juga, jadi teman-teman tetap nonton YouTube kita. Nggih, ngeten Pak. Dulu kan kita awal ketemu itu di ini, lapangan Dibal. Iya. Waktu itu kita tahun 2019. Ya, waktu Mas Inten Riga. Mas Riga. Sampai lali jenenge. Bisa sampai lamane nggak pernah ketemu. Itu kan baru awalan mulai foto ya, Mas. Sampean. Jadi masih belum ada label gol. Jadi masih awalan, masih berarti pemula di lapangan Dibal dulu. Belajar di lapangan Dibal, tapi sekarang sudah menjadi hobi yang dibayar. Alhamdulillah. Terus betul banget. Dulu itu diminta tolong sama Fauzan. Ya, Mas Fauzan. Rencang satu kampus niku. Diminta tolong bagi saya itu udah seneng. Terus dikasih ya walaupun nggak banyak Pak. Ya, tadi uang bensin, uang bensin. Tapi setelah ditekuni ternyata menjadi uang ya, Mas. Alhamdulillah. Malah saat ini banyak banget profesi niku, fotografer bola. Saingannya banyak. Karena semakin ke sini sepak bola bukan hanya sekedar main bola, tapi yang penting mereka punya foto-foto, bisa dibikin di story, WA, Instagram. Bener banget. Main bola nomor 2 sekarang. Oh, nomor 2. Main bola nomor 2 sekarang. Sekarang yang paling penting foto. Foto dulu baru main bola, baru kemenangannya ya. Betul. Nah, Pak Adit sendiri di Dibal FC pengurus apa ini Pak? Ketua malah pimpinan utamanya ya. Pimpinan utama. Jadi pionir Dibal FC karena dulu sebenarnya di Dibal itu ada 2 tim Mas. 2 tim karena Dibal itu besar. Terus kemudian saya masuk. Dulu kan saya juga mantan, sebelum saya masuk ke perangkat desa kan saya juga perangkat desa ini Mas. Perangkat desa. Pernah main di Persis Solo, tapi U18 sama U20, dua-dua. Junior berarti ya? Ya, jadi Piala Suratin. Kemudian masuk jadi perangkat desa, kepala dusun, kalau di sini namanya Bayan. Itu ternyata lapangan Dibal itu wilayah saya. Dulu belum sebegitu bagus lapangan Dibal karena nggak terawat. Buat main motocross mungkin bisa dulu. Tapi setelah saya masuk perangkat, saya kelola sedikit demi sedikit, kemudian 2 tim dulu yang Dibal bermusuhan saya jadikan satu. Istilahnya kemudian merger. Jadi di merger jadi satu antara Dibal Selatan sama Dibal Utara, kemudian menjadi nama Dibal FC. 2013 saya masuk perangkat 2012. Kemudian lapangan dirawat, dan mungkin lapangan Dibal itu menjadi percontohan potong tebal tipis. Kemudian menjadi percontohan disewakan, karena sebelum Dibal ada, kita sparring kemanapun nggak pernah ada uang sewa. Karena terus setelah Dibal FC ada, kemudian dulu dipinjem Persis juga, kok ada sewanya, mungkin lapangan-lapangan lain mengikuti sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan lapangan Dibal itu perintis lapangan lain buat berkembang. Jadi organisasi Dibal sudah 10 tahun, alhamdulillah masih utuh. Karena mungkin di dalam dalamnya pelaku mantan-mantan sepak bola, terus yang baru-baru termasuk Mas Fauzan tadi juga
suka sepak bola, ada yang difasilitasi dari desa juga lapangan bagus juga, mereka semangat. Jadi seluk-beluk awal mula Indipal FC dulu. Iya. Kalau sebelum itu tidak terkoordinir berarti? Tidak terkoordinir, di Indipal itu ada sekitar 4 tim, tapi ada 2 tim yang besar dulu. Dan 2 tim besar ini nggak mau jadi satu. Terus setelah saya masuk ke perangkat desa, alhamdulillah bisa saya jadikan satu menjadi nama Indipal FC. Indipal FC. Ya hampir mirip, kalau di desa saya juga ada Pak, lapangan Kertonatan itu. Oh ya, ya. Kertonatan itu 6 tim malah. Jadi tiap dusun ada. Nggih, tiap dusun ada. Sampai sekarang juga itu. Nggih. Seperti itulah. Kendala satu kelurahan beberapa tim itu nggak pernah mungkin bisa akur Mas. Walaupun kita ketemu di jalan kita teman. Tapi di lapangan karena itu jiwa kedaerahan wilayah. Nggak mungkin bisa akur. Jadi satu kota ada 2 tim, satu desa ada 2 tim. Sampai kapanpun nggak pernah ada akur. Ketemu sparring biasa pun bisa jadi, itu udah banyak contohnya. Kalau kita lihat di Eropa, mungkin Inter sama Milan. Nggak mungkin bisa satu misi. Mereka tetap musuhan. Walaupun stadionnya sama. Walaupun stadionnya sama. Ya benar, saya dulu pernah lihat di Bal itu dipakai persis latihan sering ya, banget. Itu awal mula lapangan Indipal terkenal di mana-mana. Awal mula. Kalau Pak Adit jadi ketuanya sampai sekarang ini? Ya, jadi namanya organisasi itu sebenarnya kan harus ada masa periode jabatan. Jadi kalau nggak ada masa periode juga nggak bagus. Jadi kemarin sudah ada wacana akan ada reformasi. Jadi diganti yang lebih muda. Jadi yang tua-tua gen bal-balan tok ora sanggup. Nah, cukup sing nom-nom neruske sing wis enek. Nggih, sambil diminum. Oh ya, nggih. Nyantai mawon. Oke teman-teman sahabat Golfoto, kita udah ngobrol-ngobrol di awal sama Pak Adit tentang awal mula Indipal, pembentukannya sampai prosesnya, menginspirasi lapangan-lapangan lain juga. Dan kita lagi di ini Pendopo Laras, tempatnya bagus banget, klasik, deket lapangan Indipal juga ini kebetulan. Barat lapangan Indipal. Barat lapangan Indipal. Saya baru pertama juga ke sini, dan ini mungkin konten podcast Golfoto yang agak unik karena berhadapan gini. Ya. Awalnya kan rencananya pengen di rumahnya Pak Adit. Ya. Karena pengen cari suasana outdoor yang santai. Malah cocok banget nih. Ya. Nanti pemiliknya membayar kita karena dipromosikan juga. Ini pemiliknya nggak ada ini pemiliknya. Kita lanjut ngobrol bolanya lagi Pak Adit. Kalau saat ini untuk Indipal FC sendiri kegiatannya gimana Pak? Tetap sparring gitu? Kegiatannya sparring, kemarin habis turnamen di Giroto juga. Jadi masih aktif jika ada turnamen, event turnamen itu kita masih mengikuti. Dan tim-tim lain juga kasih undangan resmi ke Indipal. Karena tahu Indipal masih eksis sampai sekarang. Berarti ini ya dijaga banget ya Pak? Ya, karena kalau sebuah organisasi itu namanya organisasi tetap semua pasti ada masalah. Tapi kalau di dalamnya emang bener-bener suka sepak bola, masalah apapun enggak masalah. Tidak dibikin masalah, yang penting ada bakalan dapat sedulur juga. Oh, Giroto ada berapa tim kemarin yang ikut itu? Giroto itu kemarin 16 tim. Oh ya, turnamen ya, besar juga. Turnamen besar itu. Jadi terakhir turnamen Indipal ikut serta itu bulan habis Lebaran, tapi kan belum lama. Iya, belum lama. Sampai fase apa itu? Melaju tuh. Baru fase pertama kalah sama Banyuanyar. PSB Banyuanyar, karena PSB Banyuanyar juga mantan-mantan pemain semua. Campuran berarti komposisi pemainnya. Itu kelompok umur, berarti kelompok umur minimal 35. Minimal 35. Nah, kalau Pak Adit sendiri hanya mengelola Indipal FC aja atau ada tim lain juga? Untuk yang mengelola saya Indipal FC. Untuk tim lain itu hanya saya sekedar ikut. Mungkin ada beberapa ya, mungkin mantan alumni Persis juga itu ada masih di grup. Kemudian ketambahan lagi PPD 1 Kabupaten Boyolali itu ikut. Tapi ikut sekedar saya anggota. Kalau di Indipal kan saya pengurus. Ya. Kalau alumni Persis namanya tim apa itu? Kelas 88. Kelas 88. Jadi itu seangkatan saya itu Tommy Haryanto. Bukan. Tommy siapa itu Mas? Tommy siapa? Terus Januar Ruspupito. Oh, berarti ini sama ya, itu satu angkatan. Haryanto juga berarti. Ya, satu angkatan.
Nah, kita ngobrol tentang Pak Adit ini, udah masuk ke fase Persis ini. Iya. Nah, ternyata Pak Adit ini pemain Persis Solo Junior, teman-teman. Ya. Ini. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, kiprahnya dulu bisa ke Persis Kiprahnya Solo. dulu itu berawal dari saya dulu kan ikut SSB Putra Bengawan. Oke, Putra Putra Bengawan. Bengawan terus ada seleksi itu waktu kelas 3 SMA kalau nggak salah. Seleksi Persis Junior buat Piala Suratin. Kemudian saya ikut. Alhamdulillah saya lolos. Kemudian untuk di Persis Piala Suratin zaman saya dulu sampai tingkat nasional. Sudah Jadi masuk nasional. kalah pas waktu kita main di Kuningan Jawa Barat. Jadi penyisian kalau itu menang masuk grup fase kan itu grup Jawa itu. Iya, Kalau masuk di lolos di fase Kuningan itu sudah nasional. 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 Tapi kita terhempas di Kuningan Jawa Barat. Lawan Tapi sampai sekarang itu grup. Dulu ada Persita Tangerang, Arema Malang, tuan rumah sama Persiba Bantul. Dulu. Kita nomor 3 yang lolos dulu Persita sama tuan rumah, Persi sama Kuningan. tuan rumah. Grupnya berat-berat juga berarti ya? Ya, Dikatakan. dulu kan nama Arema, nama Persita itu kan superior. Iya. Persis kan zaman dulu masih di divisi 2 juga. Iya. Tahun berapa itu, Pak, dulu? Dulu tahun 2005 sampai 2007. Iya, iya. Ya Persis sempat naik di Liga Jarum kalau nggak salah itu ya? Ya, Terus ya. degradasi Setelah itu lagi. degradasi lagi. Degradasi lagi. Ya. Oke. Oh, berarti barengannya Almarhum Ferianto, Yanuar Ya, Ferianto itu di atas saya Oh, sedikit. di atas sedikit. Tapi sempat waktu turnamen Piala Suratin tadi ikut juga? Nggak ikut karena nggak ikut. kelompok umur. Jadi kelompok umur. maksimal usia. Maksimal usia. Nah, pengalaman-pengalaman saya dulu di Persis, mayoritas pemain di Bal FC di Desa Dibal ini tidak pernah mengenyam pendidikan sepak bola. Jadi mayoritas. Tapi ya ada tetap yang masuk SSB masih ada. Tapi mayoritas yang saya bentuk tim desa ini mereka polos. Tidak pernah mengerti apa namanya sekolah sepak bola. Jadi pengalaman yang saya punya di Persis dulu saya tularkan. Dibagi ke sini. Ya, jadi mungkin di Dibal itu saya ketua, mungkin juga pelatih, mungkin juga pengurus, mungkin juga pengurus lapangan juga. Semua Jadi nih. masuk semua. Jadi buat saya pengalaman dulu. Kalau pengalaman dipakai sendiri kan nggak ada untungnya. Iya, betul banget. Jadi saya tularkan ke adik-adik, termasuk Fauzan itu juga. Iya. Dulu Fauzan nggak tahu sepak bola, tapi sekarang teknik walaupun dikit-dikit kan sudah ada berkembang. Sregep saiki Ya. bola. Nggih, kalau Pak Adit di lapangan kapten juga. Iya. Kapten juga. Jadi diborong semua, Mas. Diborong semua. Diborong semua. Nah, dulu waktu masih aktif main di posisi apa biasanya? Dulu depan. Oh, di striker. Depan Ya? striker. Dulu depan. Oh, kalau sekarang kan malah di belakang ya kalau main fan football. Kalau kan. sekarang saya lebih ke cenderung ke tengah. Oh, ke tengah. Lebih enak ngontrol nafas karena Iya. sekarang udah kenal rokok. Nggih. Nah, rokokan dulu kan belum kenal rokok. Nggih. Nafasnya Ya, lain masih kuat. Nafasnya beda. Ya. Nah, waktu itu tahun 2005 sampai 7 ya kira-kira di Persis. Ya. Setelah itu lanjut karir lagi atau Setelah gimana? itu kan lulus sekolah, Mas. Setelah Oh. itu lulus sekolah, pengennya melanjutkan sepak bola karena alumni saya itu mayoritas main ke Sleman. Jadi termasuk Tommy, Yanuar itu masuk ke Sleman. Tapi ternyata dari orang tua nggak memperbolehkan. Sebenarnya dari awal saya main bola itu juga orang tua nggak mendukung karena nggak mau karena sepak bola itu olahraga fisik. Nggih. Mungkin dulu kan masih sering tawuran, mungkin cedera-cedera. Jadi orang tua nggak menyetujui. Jadi akhirnya sempat berhenti itu, tapi masih main bola tarkam-tarkaman. Jadi udah nggak di tim profesional setelah lulus sekolah. Oh, lulus SMA itu Ya. Jadi udah nggak ke tim profesional. Nah, kalau sepak bola kan biasanya kita punya skill dilirik sama pelatih sama tim mana gitu. Waktu Ya itu itu sudah ada. masih, masih juga? masih. Tapi kan kalau keluar daerah orang tua nggak setuju. Oh iya, alasan Ya, itu. alasannya yang bikin saya berhenti kan mau ke Jogja dulu, tapi orang tua nggak boleh. Nggih, nggih, nggih. Wah, Kak, ini juga ya. Kalau aku rasanya menyakitkan itu ya. Ya, iya, iya. Nah, Pak Adit Tapi dulu mungkin sendiri- kalau dulu saya meneruskan sepak bola, saya juga nggak jadi bayan sama Oh sekarang. gitu ya. Ya. Oh, oke. Tapi kasihan Mas, dari teman-teman saya untuk para atlet sepak bola untuk khusus dulu ya Mas, nggak Iya. sekarang ya, dulu ya.
untuk kesejahteraan kan dulu kurang, Iya bener banget. nggak terlalu diperhatikan. Jadi mungkin kalau usia sekarang 30 ke atas itu kan bukan usia produktif untuk pemain atlet. Setelah itu kan kita mau ngapain kan juga bingung. Tidak ada jaminan. Mungkin untuk biasanya pemain sepak bola yang berprestasi itu kan ada jaminan di instansi pemerintahan, tapi dulu nggak ada. Belum masuk ke tahap itu dulu ya. Mas. Jadi mungkin masa depan dulu tuh mungkin larangan dari orang tua juga masuk ke situ. Nggak ada masa depannya. Gitu. Nggak ada masa depannya. Bener. Oke. Cukup sekedar hobi aja gitu. Iya biasa ya. Tapi waktu itu nggak begitu sakit rasanya Pak, nggak dikasih izin gitu. Ya sebenarnya ya sakit ya Mas. Sakit juga. Karena sukanya sepak bola. Iya sukanya. Tapi kan mungkin pemikiran orang tua kan jauh. Iya benar. Orang tua punya pengalaman Iya, bisa mengarahkan. pengalaman. Jadi ya udah. Kalau ikutin ikut turnamen nggak masalah. Iya. Tapi nek arep yang Jogja rasa. Mungkin beda ceritanya kalau zaman sekarang yang main bola ya Pak. Ya Mungkin kalau zaman sekarang saya tututin tenan Mas. Iya. Karena sekarang sepak bola sekarang kan udah bisnis. Iya. Masuk udah bisnis. Nah kalau dulu waktu main di Persis Junior Pak, ada rekan duet yang cocok banget mungkin bisa jadi apa ya, melengkapi gitu loh, melengkapi Pak Adit dalam bermain di lapangan. Mas Januar itu. Oh, Mas Januar Mas itu? Januar itu. Oh iya. Sama-sama di depan berarti? Ya, Dua Mas striker. Januar kan juga striker dulu. Oke. Oke. Berarti sama-sama bisa membahayakan pertahanan tim lawan Ya gitu? dulu kelebihan saya sama Mas Januar itu sprinter. Sprinter. Jadi emang memanfaatkan, kita penyerang sayap, dua orang penyerang sayap, memanfaatkan kecepatan kita. Oke. Kalau Mas Januar bisa lanjut ke Persis? Ya beberapa tahun. masih melanjutkan, masih eksis. Terus pernah ke Persiba Bantul juga kalau nggak Ya salah. Persiba. Oke. Nah, Kemarin kalau terakhir di Persis juga, tapi terus kakinya kena, oke. lutut. Oke. Sekarang main fun football juga mungkin Ya sama kayak masih, Pak Adit. ya fun football sekarang. Oke. Saya juga beberapa kali pernah ketemu sih sama Mas Januar itu. Mungkin lain waktu kita ajak ngobrol-ngobrol Ya juga. diajak ngobrol sekalian, jadi malah enak. Berarti nostalgia masa dulu. Oke, bener Pak. Nah setelah Pak Adit dapat apa ya, saya benturan izin dari orang tua tadi ya Pak. Akhirnya nekuni Tarkam, nekuni dulu kan belum ada fun football kayak sekarang. Belum ada. Masih Ya masih tarkam. Tarkam Jadi itu. diajak teman, terus dari saudara perusahaan ikut tarkam antar perusahaan. Sampai dulu saya dimasukkan perusahaan gara-gara saya sepak bola. Ya. Gara-gara saya punya skill sepak bola, dulu Unilever. Oh Unilever. Nah, Unilever gara-gara saya punya skill sepak bola, punya riwayat sepak bola juga. Masuk itu untuk tes sekedar formalitas. Karena emang mereka membutuhkan saya buat sepak bola. Sepak bola ya. Dulu. Tapi dapat apa namanya jaminan di pekerjaan Unilever tadi juga ya Pak? Ya, jadi jaminannya cuma jaminan mungkin untuk biasanya penerimaan karyawan baru kan butuh seleksi. Dulu saya nggak butuh seleksi karena mereka yang meminta. Iya. Nah waktu masuk di tim itu tadi Pak, Unilever ya. Nama timnya Unilever juga? Ya, berarti? Unilever juga. Itu mainnya di Solo Raya atau? Solo Jogja. Solo Unilever Jogja. Jogja. Ini mohon maaf ya teman-teman, karena kita di outdoor Ya, tempatnya. outdoor. Jadi mungkin banyak suara-suara malah natural. Oke, sambil apa udaranya juga panas juga. Tapi enak tempatnya di sini. Kita nggak kerasa juga ngobrol udah 20 menit. Nyantai nih Pak. Nyantai. Agak lama nggak apa? Nggak masalah. Nggak masalah. Santai. Takutnya masih ada jadwal kegiatan lain. Nggak ada, Jumat ini nggak ada. Iya. Kemarin kan tak WA tak hubungi. Aku sebenarnya udah lama kinda pengen sama jenengan ngobrol-ngobrol. Tapi baru kesampaian Mungkin ini. sampean sendiri juga sibuk foto mungkin Mas. Iya. Lancar kan foto ini Ya, Mas? alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Paling jauh mana Mas? Motret paling jauh saya di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Nggih. Sidoarjo itu Markasnya berangkat sendiri atau ikut? ikut tim dulu saya. Ikut tim. Ikut tim nggih. Namanya Football Traveler. Oh ya, kalau football traveler itu malah nggak cuma Sidoarjo aja, kemana-mana. Nggih, kemana-mana. Saya pernah lihat status di GBK juga, Nggih, betul. football traveler itu. Nggih. Dulu di mana itu? Gelora Delta Sidoarjo, Pak. Nggih, itu diajak ya. Itu tahun berapa ya saya? Ya belum lama juga buat gol foto ini terus
bisa ke sana ya. Alhamdulillah dari sepak bola akhirnya bisa Ya, ikut. jadi sebenarnya kan nggak ada niatan jadi fotografer kan dulu, cuma sekedar hobi foto. Tapi ternyata kan melihat perkembangan sekarang, kalau foto itu menjanjikan dan dibutuhkan di sepak bola, Nggih, betul. ternyata bisa. Nggih. Nek dulu saya cita-citane nggih fotografer tapi bukan bola, Pak. Karena belum musim dulu. Ya, Nggih, belum. wedding nopo model nopo foto wisuda ngoten niku. Terus ternyata bola ada yang peminatnya banyak. Jadi mayoritas kalau saingan banyak itu fotografer di resepsi wedding organizer itu kan mungkin ikut terjun juga ke lapangan. Betul. Dulu cuma bola, sekarang futsal pun ada. Nggih, ikut juga. Malah semua hal sekarang butuh dokumentasi. Ya, betul. Semua hal betul. Nggih, untuk mengangkat nilai promosi juga. Betul, ya. Sama nopo nggih, saat ini teknologi pun cepet banget, jadi bisa diupdate status story. Ya. Nggih. Jadi emang saling membutuhkan. Nggih, betul banget. Dulu emang suara pesawat itu. Dulu emang dari SD emang suka sepak bola. Terus kemudian yang paling mengesankan itu waktu SMP. Waktu SMP itu kan antar kelas. Jadi kelas saya dulu dulu kan waktu SMP udah ada taruhan bola. Waktu sejaman itu 20.000. 2002. 20.000 sudah banyak. 20.000 sudah banyak. Jadi sparring tantangan antar kelas itu nggak pernah kalah. Dulu. Sampai main SMP dulu ketemu lawan STM, anak-anak STM juga, karena kan mereka lebih besar, mereka kalah nggak terima, dulu pernah jadi tawuran juga. Jadi emang riwayat dari kecil Mas, pengangkatan sepak bola itu. Makanya kalau saya sekarang, apalagi saya punya kewenangan di wilayah dan lapangan juga masuk ke wilayah saya, jadi saya suka sepak bola, saya punya wilayah kelurahan itu lapangan, jadi hobi terus rasa ingin membentuk, rasa ingin merawat muncul. Jadilah di Balai FC sekarang. Jadi perjalanan awal masa kecil terus waktu remaja masuk Persis Junior tadi. Iya. Dapat pengalaman semua di situ. Jadi semua pengalaman yang saya dulu dapat di Persis itu kan tetap pelatihnya pelatih profesional semua. Jadi yang saya ingat saya tularkan ke pemuda-pemuda kita. Ya alhamdulillah bentuk tim Dibal yang cukup dikenal juga. Jadi cukup dikenal. Untuk Dibal itu untuk turnamen dimanapun mayoritas kita membawa pemain lokal asli Dibal. Asli Dibal. Kalau prestasi dari Dibal FC sendiri Pak selama ini yang paling tertinggi? Prestasi paling tertinggi juara di kandang sendiri. Itu tahun 2000 itu saya masih ikut. Dalam arti masih ikut kan dulu saya masih ikut bermain yang remaja. Setelah itu kan lutut saya kena. Jadi sekarang beraninya cuma main di kelompok usia. Kalau ikut remaja udah nggak berani. Turnamen juga itu di turnamen itu turnamen yang kedua kalau nggak salah. Di Balai FC 2015 apa 16 kita juara 1. Kalau sekarang juga masih ngelenggarain acara-acara gitu nggak Pak di lapangan? Masih, kemarin cuma kita istirahat pas waktu Covid 2 tahun, 2020, 2021 kita nggak ada turnamen. Lah rencana untuk tahun ini, insya Allah Agustus. Agustus kita akan mengadakan turnamen lagi. Wah ini menarik ditunggu ini teman-teman. Kita mengadakan turnamen lagi. Dibal FC. Karena di Boyolali mungkin di Soraya Dibal itu punya lapangan kampung tapi kualitasnya seolah-olah. Jadi yang dari tim-tim lawan atau tim yang pernah pakai di Dibal itu mayoritas bilangnya gini Mas, tanah di lapangan Dibal itu nggak keras. Jadi kita mau jatuh model apapun nggak bakal lecet atau gimana. Di samping itu rumput lapangan Dibal itu rumputnya tebal. Jadi itu mungkin kelebihan dari lapangan Dibal, tapi kekurangannya kalau hujan memang nggak bisa dipakai. Kalau saya nggak bisa dipakai. Tapi untuk suasana musim-musim kemarin ini, saya yakin Dibal paling bagus. Ya.
Ya benar. Dulu banyak teman-teman yang menjuluki kalau musim hujan itu jadi waterboom. Ya, waterboom. Jadi alih fungsi jadi waduk tiba. Jadi waduh. Iya. Nah ini menarik. Kita dapat bocoran teman-teman. Nanti ya kita doakan mudah-mudahan bisa terlaksana turnamennya. Jadi nanti rencana Juni ini sudah mau dikumpulkan ke seluruh keanggotaan. Insya Allah kita akan mengadakan Agustus. Kalau untuk pesertanya sendiri itu nanti gimana? Udah pesertanya udah, tapi kan nanti bisa open pendaftaran juga. Dulu kan kita memberikan undangan resmi ke tim-tim, tapi sekarang nanti tergantung ketua panitianya juga. Yang pasti kita akan mengadakan 2 turnamen. Yang satu kelompok umur usia 35 ke atas, yang satu umum. Jadi sekali turnamen kita bikin besar sekalian. Karena udah 3 tahun Nibal nggak ada ya, vakum nggak ada kegiatan turnamen. Nah ini kalau aku lihat sih insya Allah lancar bisa lah, karena sebelumnya kan pengalaman. Ya pengalaman, jadi mungkin untuk yang ke depan itu Agustus ini udah ke 7 kali ya nggak salah. 7 kali turnamen di lapangan Nibal. Oke, kita tunggu Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa insya Allah memeriahkan sepak bola di Boyolali, di Solo Raya juga. Mungkin banyak teman-teman yang kangen mungkin pengen main di Nibal juga. Karena hampir vakum 1 tahun ada lapangan ini. Kan kemarin nggak ada musim kemarau, hujan terus. Jadi memang lapangan nggak bisa dipakai. Banyak yang tanya, Nibal wis diketok durung, Nibal diketok durung. Oke Pak, kalau ngelihat sepak bola Tarkam atau Fun Football di Solo Raya saat ini gimana pendapatnya Pak Adit? Untuk pendapat saya yang masalah Tarkam Solo Raya sekarang ini, mungkin untuk sampai saat ini ya Mas, ke belakang kemarin sudah jarang untuk turnamen umum. Dalam arti turnamen umum itu turnamen biasanya kan remaja semua. Sekarang lebih banyak ke turnamen usia, karena mungkin pemikiran dari panitia kalau turnamen usia itu tingkat rawan resiko perkelahian kan tipis. Jadi mungkin lebih main aman aja mengadakan turnamen, karena memang resiko kalau turnamen umum itu dulu di Bali itu ada 3 kali turnamen kalau nggak salah. Pernah ada sampai ribut tawuran pernah. Jadi mungkin sampai saat ini, sampai sekarang mereka mengadakan turnamen usia itu mungkin menghindari tawuran di lapangan, jadi main aman. Ya kejadian yang nggak diinginkan. Ya karena kan kalau yang main umum mungkin tingkat resiko ke tawuran tinggi. Tapi memang di beberapa wilayah masih ada ya? Masih. Kalau itu tradisi, kalau nggak ada gitu nggak Indonesia nanti. Oh gitu ya. Tradisi, kalau turun Tarkam nggak ada ribut, nggak ada tawur itu malah bukan Tarkam. Bukan Tarkam. Yang penting jangan terlalu kebablasan gitu ya. Jadi yang di lapangan udah ketemu di jalan ya udah selesai. Iya benar banget. Oke teman-teman sahabat Golboto, kita udah ngobrol cukup banyak sama Pak Adit tentang sepak bola di tingkat desa, bahkan pengalaman Pak Adit sendiri pernah jadi pemain sepak bola di Persis Solo. Belum banyak yang tahu nih. Aku sebenarnya dulu dikasih tahu sama Fauzan juga. Kayak lo sama Pak Adit pernah di Persis dulu gitu. Oh iya toh. Makanya dulu kalau di Nibal aku ngelihat mainnya kok ya beda lah pemain yang pernah. Iya. Skillnya nggak bisa hilang. Tapi kalau usia itu kan cuma memakan tenaga. Tapi kalau skill, kalau udah yang pernah main sepak bola, skill nggak bisa hilang. Mungkin terakhir Pak Adit, pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman yang nonton kita ini. Tetap jaga kondisi, cintai apa yang kamu hobi. Jadi kalau mau sepak bola, tetap jaga persaudaraan, karena lewat sepak bola kita tambah saudara. Yang awalnya kita nggak kenal, kita jadi kenal. Yang awalnya kita musuhan, kita jadi temanan. Jadi berawal dari satu kata sepak bola. Sepak bola, bener. Ini mirip sama quote-nya Fauzan kemarin. Atau mungkin Fauzan dikasih ketua sama Pak Adit ini. Karena saya dapat saudara, dapat teman, manapun itu awalnya cuma dari sepak bola. Awalnya cuma dari sepak bola. Ya sama juga Pak, saya juga menyadari hal itu. Ya. Jadi karena mungkin nggak main sepak bola, mungkin saya lingkupnya cuma lingkup desa. Tapi berhubung saya dulu
suka bola, main di mana-mana, Solo Raya mungkin. Oke. Oke, mungkin gitu dulu Pak Ya, Adit. Matur nuwun banget siap, waktunya. Siap, ya. Mungkin lain waktu bisa kita agendakan Monggo. hal lain lagi. Nanti ngobrol-ngobrol. podcast di lapangan pas Oke, udah bisa, turnamen menarik. saja nggak masalah. Oke. Saya kasih bocoran Agustus. Oke, siap Pak. Oke, matur nuwun banget Pak Nggih, Adit. nggih, nggih. Sahabat Gulpoto, itu tadi kita ngobrol-ngobrolnya sama Pak Adit, pemain pengurus tim sepak bola Handibal FC yang ternyata juga punya pengalaman di sepak bola nasional bersama Persis Solo Junior. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita sampai jumpa di podcast Gulpoto selanjutnya. Matur nuwun.